Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Anwar Sanusi. Pak Anwar, bagaimana upaya dari Kemenaker untuk mengantisipasi kemungkinan tingginya angka pengangguran setelah TKI yang saat ini sudah berjumlah 35.000 pulang ke Indonesia? Jadi begini, artinya tadi sebelum kita break dari segmen yang pertama, tadi Mbak Astrid tadi mengatakan PMI yang pulang ya. Memang kita begini, pertama terkait dengan kebijakan PMI ini, kita sementara sebetulnya kita terus berupaya berkomunikasi dengan negara-negara penerima untuk kita mulai bisa menerima PMI kita ya. Salah satunya adalah dengan Taiwan, kemudian juga dengan negara-negara Arab, ya, kemudian dengan Jerman dan sebagainya. Nah, tadi terkait dengan case ya, kasus yang terkait dengan PMI karena memang selesainya kontrak kerja, mereka harus pulang dan tentunya kita sudah menyiapkan protokol, mereka juga harus ikut karantina dan seterusnya. Tapi terkait dengan konteks pekerjaan, ketika dia pulang dan mereka pada saat untuk kembali tentunya tidak ada pilihan karena memang perusahaannya tutup. Ya. Kita dalam hal ini ada beberapa skema program yang kita kembangkan. Yang pertama tentunya kita masih mendorong adanya satu skema padat karya. Padat karya ini adalah salah satu skema yang memang kita siapkan untuk menampung melubernya angkatan kerja. Karena memang kan dari sisi jumlah angkatan kerja bertambahnya sangat signifikan kan tahun yang lalu dari saat dibanding dengan tahun yang lalu ini ada 2,7 juta angkatan kerja. Yang kedua tentunya karena mereka para pekerja migran kebanyakan kan mereka pulang ke kampung Mbak ya, artinya ke desa-desa. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ini mengembangkan namanya skema desa desmigratif, desa migran kreatif. Ya, ini adalah merupakan skema untuk memanfaatkan alokasi dana desa ini diperuntukkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Baik. Pak Anwar, desa migran kreatif itu sekarang kalau tujuannya TKI ini kan kebanyakan besar di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Sebesar apa desa migran kreatif itu ada di lokasi-lokasi tersebut? Jadi hampir gini ya, kita ketika tadi menetapkan untuk desa migratif, kita basisnya adalah basis dari pemasok dari tenaga kerja migran tersebut. Sehingga akhirnya pemasok artinya dari jumlah tenaga kerjanya, Pak? Ya, bukan dari investornya. Bukan jumlah tenaga kerja. Jadi gini, kayaknya ada beberapa desa ya, misalnya tadi Mbak Astri ya, yang ada di Jawa Timur, ini ada satu desa yang 25%-nya ini adalah PMI ya. Inilah yang salah satu titik yang memang di situ kita kembangkan dari adalah pendekatan desmigratif tadi. Nah, ini memang skema yang terus kita upayakan untuk bisa kita dorong sebagai bagian tadi untuk memberikan kesempatan usaha terutama bagi pekerja migran yang mereka pulang, mereka masih juga bisa bekerja dengan ada yang misalnya kalau yang masih membawa uang mereka adalah menggunakan untuk kegiatan produktif dan juga adalah keahlian-keahlian yang memang dia peroleh manakala dia menjadi pekerja migran Indonesia. Baik. Pak Anwar, kembali kalau kita bicara angka atau tingginya tingkat pengangguran, ini yang disebabkan oleh profil tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah ya Pak, ada 57% ya. Lantas bagaimana dari pemerintah, dari Kemenaker mengubah profil tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan di bawah SMP itu? Jadi gini, artinya kalau terkait dengan persoalan lulusan atau pendidikan, tentunya kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Tapi terkait dengan kami kan menyiapkan bagaimana tenaga kerja tersebut bisa termanfaatkan di dalam kegiatan sektor usaha. Jadi yang kita kembangkan adalah penguatan keterampilan-keterampilan yang dalam hal ini kita latih di dalam balai-balai latihan kerja kita. Jadi kita itu memiliki cukup banyak Mbak ya balai latihan kerja baik yang dikelola oleh pemerintah pusat
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan juga dikelola oleh komunitas. Ya, ini adalah semacam katakanlah lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang mereka ini adalah juga mengembangkan BLK komunitas. Jumlahnya sudah cukup banyak, yakni sekitar 2.100 ya, 2000 tepatnya adalah 2.114. Nah, inilah yang memang juga memiliki peran untuk memberikan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Di dalam BLK tersebut ini tentunya adalah materi-materi yang diajarkan adalah materi-materi yang relevan dengan tuntutan atau kebutuhan dari pasar kerja. Baik, apakah Balai Tenaga Kerja itu akhirnya kemudian diperluas, jumlahnya diperbanyak dengan mengingat misalnya kita membaca data BPS yang dirilis Februari ini, kan misalnya di Kepulauan Riau itu yang paling tinggi angka penganggurannya, kemudian Jambi juga tinggi, BPS di situ merilis jumlah absolut selama 1 tahun itu mencapai 22.780 orang sendiri untuk di Jambi. Apakah kemudian balai latihan kerja itu ditambah di lokasi-lokasi tersebut, Pak Anwar? Iya, kita gini, kalau membaca datanya gini Mbak Astri, kalau di Kepulauan Riau ini kan memang cukup besar ya, kalau dilihat dari sisi data pengangguran, pada Februari 2021 ini kan 10,12 ya persen, artinya di atas dari rata-rata pengangguran nasional 6,26. Kemudian Riau, maaf, Jambi 4,76. Nah, tadi kalau mungkin case-nya agak berbeda ya dengan Riau sama Jambi. Kalau Riau ini ini di mana Batam ya, kemudian Bintan kan berada. Tentunya kan di situ kan sektor-sektor yang namanya perusahaan, pabrik-pabrik banyak, sehingga mereka kan banyak terkontraksi. Nah, tadi yang terkait dengan angka misalnya adalah pengangguran misalnya dari Jambi, kemudian yang juga masih cukup banyak misalnya ada di Banten cukup tinggi loh, 9,01. Ya, 5 besar ya. Kami juga ini kita memiliki semacam program tadi perluasan dari balai-balai latihan kerja tersebut. Karena memang fungsi dari balai latihan kerja ini tentunya adalah kita menyiapkan orang yang akan mencari pekerjaan agar dia itu betul-betul kompatibel dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kemudian orang yang juga sedang bekerja agar dia bisa meningkatkan keterampilannya, dan nanti ke depan skema ke depan adalah kita orang yang juga PHK pun juga mendapatkan tadi adalah kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya. Baik, kalau bicara Kepulauan Riau, Pak, sebenarnya titik-titik atau wilayah mana saja yang serapan tenaga kerjanya paling tinggi? Kalau kita lihat ya Mbak ya, kalau Kepulauan Riau ini kan bersatunya antara perusahaan dengan jasa ya. Artinya kalau kita lihat tentunya adalah hampir merata kalau kita melihat antara Batam, Bintan dan sebagainya. Sehingga kalau seandainya mulai tadi kegiatan kita wisata kita mulai buka, dan juga tentunya tadi pabrik-pabrik mulai beroperasi. Nah, tentunya ini kami optimis ini akan bisa kita selesaikan ya, artinya kita bisa kurangi dari aspek tingkat pengangguran tersebut. Tenaga kerja yang tinggi kan? Ya. Baik. Kemudian, halo? Ya Pak Anwar, kemudian kembali lagi. Kalau tadi ditambah, diperbanyak begitu ya balai lapangan kerjanya, bagaimana dengan perusahaan atau lapangan kerja yang harusnya menyerap tenaga kerja yang sudah siap dari BLK tersebut? Seperti apa komposisinya? Jadi gini, terkait dengan BLK tersebut, kami juga mendorong BLK tersebut untuk bisa memiliki yang namanya adalah semacam kita di sini ada strategic partnership lah. Mereka memiliki pola kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Kami beberapa kali kita ini adalah melakukan pemantauan terkait banyak pelatihan-pelatihan tersebut lebih seperti pelatihan-pelatihan yang berdasarkan permintaan. Jadi adalah demand approach.
Ya, ini ketika istilahnya pelatihan selesai, mereka banyak juga setelah itu langsung diserap di dalam perusahaan-perusahaan, sektor-sektor usaha menjadi pekerja. Dan bahkan juga dilihat juga gini Mbak, artinya kita juga dorong para peserta pelatihan di dalam BLK tersebut bukan hanya nanti menjadi pekerja, tapi juga adalah mulai berani untuk berwirausaha. Ini juga bagian yang juga kita dorong, dan itu kita tentunya koordinasi juga dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM terkait dengan pola pengembangan keterampilan untuk kewirausahaan. Itu dari sisi pengembangan kemampuan atau potensinya. Bagaimana dari sisi permodalannya, Pak? Dari sisi permodalan kan begini, ini kan pendekatannya kan kita juga harus melihat dari sisi ekosistem ketenagakerjaan ya. Kalau dari sisi permodalan, kita pun juga tentunya harus melakukan komunikasi dengan perbankan, dengan juga adalah tadi juga KUKM untuk mendapatkan bagaimana mereka modal-modal usaha yang bisa digunakan untuk kegiatan usaha mereka. Kalau dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, kita kadang-kala ya ada beberapa piloting, tapi itu adalah jumlahnya sangat kecil untuk bisa kita memberikan kecukupan dukungan modal bagi usaha yang cukup banyak tersebut. Gitu. Baik, kita tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir, Pak Anwar, meskipun Indonesia menunjukkan progres yang cukup baik begitu. Bagaimana prediksi dari Kemenaker terkait dengan angka pengangguran di Indonesia berikutnya? Kita lihat misalnya ditarik 6 bulan ke depan jika pandemi masih terjadi. Kalau prediksi kami kan ini kan mulai ada penyesuaian ya, artinya penyesuaian pola yang namanya termasuk pola usaha dan juga pola pekerjaan seseorang. Jadi kalau kita pun juga beberapa dengan kita ketika kita melakukan komunikasi dengan negara-negara lain, terutama negara-negara G20, mereka kan hampir sama, memiliki semacam katakanlah persoalan terkait bagaimana tetap kita bisa berusaha di tengah suasana, di tengah situasi pandemi ini. Jadi misalnya adalah kegiatan yang sifatnya adalah teleworking, kemudian adalah working from home dan lain sebagainya. Dan kami melihat tentunya ini akan mulai ada penyesuaian, dan kita kita melihat kalau seandainya situasi ini relatif istilahnya landai, mudah-mudahan istilahnya capaian yang kemarin tercapai sekitar tadi penurunan orang yang terdampak kemarin dalam waktu 1 tahun adalah sekitar 10 juta, ya 6 bulan ke depan mudah-mudahan angka yang hampir sama bisa kita capai. Baik, amin. Terakhir Pak Anwar terkait dengan, sekali lagi jika pandemi masih berlangsung, seperti apa kemudian kebijakan atau regulasi terkait dengan keberangkatan TKI kita? Apakah di moratorium dulu atau tetap biasanya setelah Lebaran mereka kemudian akan mencari pekerjaan lagi di luar negeri? Seperti apa regulasinya? Regulasi gini, kita juga tadi saya katakan terkait dengan kebijakan pekerja migran Indonesia, PMI, kita tentunya kita terus melakukan upaya maksimal. Ada beberapa titik negara-negara yang mulai cukup istilahnya memiliki respon positif. Di Asia? Misalnya adalah Taiwan, kemudian terkait juga kalau Malaysia kita juga masih hampir sama, tapi misalnya negara-negara di Timur Tengah ini sudah mulai membuka, Mbak. Kemudian di Jepang pun juga adalah mulai membuka, terutama adalah untuk kegiatan pekerja yang semi keahlian atau spesial skill worker. Ini mulai mereka juga membuka. Dan inilah keran-keran ini yang kita manfaatkan untuk menyalurkan pekerja migran Indonesia kita. Jadinya tidak ada moratorium? Kita istilahnya selektif, Pak. Kita sudah mulai membuka karena memang kita melihat bahwa memang masih banyak sekali kesempatan yang itu harus kita manfaatkan. Ya, pemerintah bisa selektif, yang diharapkan juga mereka TKI yang dari jalur tikus, jalur gelap itu juga kemudian tidak ikut-ikutan untuk tetap nekat berangkat ke negara tujuan. Pak Anwar Sanusi, terima kasih telah bersama kami pagi ini, Pak. Sehat selalu. Ya, makasih, Mbak. Informasi lainnya pemirsa masih akan kami hadirkan usai jeda berikut.